Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apakah kabar kalian baik-baik saja? Apakah sehat Waalaikumsalam semua? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Ya. Eh, Mas Riza, apakah sehat Mas Riza? Alhamdulillah sehat. Mbak Tika, sehat? Sehat, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita untuk berdoa agar pembelajaran pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk ketua kelas, monggo Mbak Siwi untuk memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Siwi. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran satu-satu ya. Yang pertama yaitu Mbak Siwi Riyati, apakah hadir? Hadir, Ibu. Ya, baik. Yang kedua, Mbak Tika Anissa, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya, Andini Rahmawati, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya, Mas Irfan, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya, Mas Rizailani, apakah ada? Hadir, Bu. Mas Rizailani. Oh iya, ada. Nah, karena sudah ada semua, maka Ibu akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah Ibu buat. Sebentar ya, Ibu akan ya. Nah, dalam hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks debat. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks debat? Mungkin dulu ketika SMP atau SMA pernah berdebat atau pernah mempraktikkan teks debat. Mbak Siwi mungkin? Ya, debat itu kalau menurut saya kegiatan argumentasi untuk menyampaikan suatu pendapat. Lainnya, apakah ada yang tahu teks debat? Sepertinya tidak ada ya, karena banyak yang lupa, maka selanjutnya yaitu pengertian debat. Slide-nya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian debat. Menurut KBBI, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal disertai alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan tersebut didukung oleh informasi, data, fakta yang berkaitan dengan materi debat. Dari sebuah debat, kalian semua bisa mendapatkan sudut pandang yang baru, sebelumnya yang tidak pernah terpikir oleh kalian. Meskipun dalam sebuah debat ada dua pihak, yaitu dua pihak yang berupaya untuk mempertahankan pendapat masing-masing, namun dari kedua belah pihak itu bisa mendapatkan wawasan baru mengenai hal yang akan diperdebatkan. Nah, untuk selanjutnya, pengertian dari debat itu ada dari Heri Guntur Tarigan. Menurut Heri Guntur Tarigan, debat merupakan suatu kegiatan saling adu berargumentasi antara pribadi ataupun kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dari teks debat. Yang pertama yaitu ada debat parlemen atau debat majelis. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis itu berupa sesuai dengan tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan,
atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Contoh dari debat parlemen atau majelis yaitu seperti debat ketika pencalonan presiden. Karena di dalam debat pencalonan presiden itu terjadi pembahasan mengenai bagaimana kita membahas undang-undang ataupun membahas ketatanegaraan. Lalu yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini dilakukan agar mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini banyak mengandung pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan pendapat masing-masing dari kedua belah pihak tim. Jenis dari debat ini contohnya yaitu ditemukan di saat persidangan, seperti antara jaksa dan pengacara. Karena di dalam debat persidangan itu, jaksa akan bertanya lebih lanjut untuk kebenaran kepada pengacara mengenai argumen yang disampaikan pengacara saat membela korban ataupun saksi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat formal, konvensional, atau pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya. Debat ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dan fungsi debat. Yang pertama ada tujuan dari debat. Yang pertama, mencapai kemenangan dari beradu argumen. Dalam debat, maka argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur yang baik biasanya dapat memenangkan perdebatan. Selain itu, untuk mencapai kemenangan dalam argumen, tujuan debat juga dilakukan untuk menguji pemikiran, seperti yang nomor 2 itu, mengenai suatu hal. Selain itu, pada nomor 2 yaitu adalah menguji kebenaran. Di dalam pelaksanaan debat, antara lain melatih kemampuan berbicara di depan umum, dan juga menguji kebenaran. Selanjutnya yaitu unsur-unsur debat. Selanjutnya yaitu fungsi debat, mohon maaf ya. Yang pertama ada melatih kemampuan berbicara di depan umum. Ya, yang dapat diketahui bahwa ketika kita berdebat, maka kemampuan berbicara akan membuat acara debat. Selain itu, yang kedua yaitu adalah kemampuan beradu argumen. Nah, karena debat merupakan beradu argumen antara dua belah pihak, maka dalam debat tentu saja kemampuan beradu argumen itu adalah nomor 1. Ya, karena kita dari tim masing-masing akan menyampaikan pendapat mengenai apa yang akan kita sampaikan sesuai dengan mosi yang ada. Lalu yang ketiga yaitu adalah berpikir kritis dan menghormati pendapat. Seperti yang kita tahu, ketika kita berdebat, maka kita harus memiliki pikiran yang logis, jelas, dan terstruktur. Nah, selain itu, kita juga harus menghormati pendapat dari tim lain, seperti jika ada pendapat dari tim pro ataupun dari tim kontra, maka kita harus menghormati, meskipun itu berlawanan dari pendapat kita. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur debat. Nah, yang pertama yaitu ada mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Jadi mosi itu seperti kayak judul atau tema besar
Ya, kalau misalnya kita mau debat itu kan mesti ada kayak temanya apa gitulah. MOS itu kayak itu. Terus yang kedua itu ada tim pro. Tim pro itu merupakan tim yang setuju pada topik yang akan diperdebatkan. Di dalam tim pro ini, maka tim ini berusaha bagaimana ia harus setuju dalam apapun, meskipun itu salah, tetapi ia harus setuju dengan topik yang sedang diperdebatkan. Sedangkan berkebalikan dengan tim kontra itu merupakan tim oposisi dari tim pro atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Sehingga ketika tim pro menjawab dengan lurus, benar, maka tim kontra akan membalikan fakta atau tidak setuju dengan argumen dari tim pro. Lalu yang keempat ada tim netral. Tim netral merupakan tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Nah, selanjutnya adalah moderator. Moderator yaitu orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Dan yang terakhir yaitu notulen. Notulen adalah orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu adalah struktur teks debat. Yang pertama ada pengenalan. Dalam struktur teks debat, bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim, seperti nama, asal fakultas, ataupun asal universitas, begitu. Atau bisa menyebutkan nama-nama dari anggota tim yang ada. Nah, kedua yaitu penyampaian argumen. Penyampaian argumen ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan juga fakta, dan tidak boleh asal-asalan, karena di dalam debat kita harus berpikir secara kritis. Lalu yang ketiga adalah debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, maka barulah mereka memasuki struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen dari tim kontra, atau sebaliknya. Atau tim kontra menyanggah argumen dari tim pro. Dalam penyampaian sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim. Kemudian diakhiri dari kesimpulan hasil debat dari moderator. Dan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama yaitu adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan struktur dari teks debat, biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Yang kedua yaitu konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Dan yang terakhir adalah kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Misalnya, dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Nah, karena materi yang saya sampaikan sudah cukup, selanjutnya kita akan menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathi Oktavianisi, dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana keseruan latihan debat bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik Full Day School merupakan sistem pendidikan yang efektif bagi sekolah menengah. Oke, tanpa perlu panjang lagi, mari kita saksikan bersama. Silakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiati. Saya di sini sebagai tim pro pembicara pertama. Kelompok kami sepakat akan mosi kita pada pagi hari ini di sini didasari atas dua argumentasi Dewan Juri yang saya hormati. Yang pertama adalah mengenai pertambahan jam pembelajaran yang ada di sekolah itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dengan cara, yang pertama dengan cara bisa menggunakan ekstrakurikuler yang mereka sukai, dan hal tersebut mereka juga akan bisa mengembangkan potensi mereka sehingga nanti akan berguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan adanya sistem Full Day School itu sendiri juga sudah berhasil diterapkan oleh 2.500 sekolah yang sudah menerapkan sistem Full Day School itu sendiri. Dan di situ juga dapat dikatakan bahwasanya di situ Full Day School lebih efektif daripada pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Pada dasarnya Dewan Juri yang saya hormati di sini karena memang kualitas gurunya di situ sudah memadai. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru ini mengalami pemerataan baik itu di desa maupun di kota. Sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem Full Day School ini juga akan bisa lebih efektif lagi apabila memang menjadi pemerataan di seluruh Nusantara. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, sekali lagi saya tekankan di sini sukses bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi sukses karena siap atau tidak siap mengalami perubahan itu sendiri. Demikian dan terima kasih. Ya, kontra menyampaikan argumentasinya selama 2 menit. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Tesis yang cukup menarik disampaikan oleh pihak pro, namun dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami tim kontra tidak setuju. Alasan ketidakpersetujuan kami yaitu yang pertama mengenai sarana prasarana. Jika sistem Full Day School dinilai sebagai sistem pendidikan yang paling efektif, namun di sini tidak sesuai dengan realitanya. Jika sistem Full Day School diterapkan, maka juga dibutuhkan penunjangnya yaitu sarana dan prasarana. Kita tahu di Indonesia 75% kualitas layanannya belum memenuhi standar. Nah, jika kemudian sistem Full Day School diterapkan di pelosok-pelosok Nusantara masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memenuhi atau memadai sarana prasarananya. Dan yang kedua yaitu mengenai para pendidik. Kita tahu ketika sistem Full Day School diterapkan, maka akan terjadi perpanjangan waktu kegiatan belajar mengajar. Dan di sini juga dibutuhkan guru dan para pendidik yang mumpuni dan mampu. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari ke-14 di negara berkembang. Nah, jika kemudian kita lihat kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih rendah, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sistem pendidikan Full Day School ini yang kita katakan efektif? Dewan Juri yang saya hormati, konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro mengatakan menganalogikan bahwasanya bagaimana kita mampu menjadikan sekolah sebagai suatu taman yang indah dan bagaimana para siswa bisa betah dan mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Nah, jika karena tadi kita sudah menyimak video, maka sekarang adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi debat untuk pertemuan hari ini? Saya, Ibu. Ya, Mbak Siwi ini bertanya apa, Mbak? Iya, saya Siwi ingin bertanya, kalau debat itu apakah ada durasi jam gitu? Terima kasih. Oh ya, Bu. terima kasih atas pertanyaannya untuk menyampaikan argumennya. Lalu 2 menit untuk penyanggah ataupun menjawab dari pertanyaan dari tim lawan. Begitu Mbak Siwi, apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Ya, bagaimana Mbak Adili? Alat apa saja yang dipersiapkan dalam debat? Ya, terima kasih Mbak Adili. Jadi, alat yang dipersiapkan dalam menyiapkan materi yang sudah kita print, seperti misalnya di koran, ataupun di majalah-majalah, ataupun dari kertas. Nah, kalau dalam debat itu kita tidak diperbolehkan menggunakan media elektronik, seperti menggunakan laptop, gawai, gitu tidak boleh. Hanya menggunakan kertas ataupun materi yang sudah kita persiapkan, begitu.
Apakah ada yang ditanyakan lagi, Mbak Nini? Tidak, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Sepertinya tidak ya, karena sudah cukup apa yang saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid saya yang mau berpartisipasi dan aktif dalam mata pelajaran hari ini. Saya cukupkan. Oh, untuk sebelumnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak Siwi, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.